Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kapasa, hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kedatangan Pak Lurah sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sayang dengan rakyatnya. Amin. Amin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus Masjid Darul Muflihin. Semoga dengan kehadiran kita Allah turunkan berkah. Masjid Darul Muflihin akan segera rampung, insyaallah. Amin. Lebih khusus lagi ibu-ibu majelis taklim Darul Muflihin, semoga insyaallah akan menjadi istri-istri yang salehah dan akan mendatangkan ketenangan bagi suaminya di rumah. Ceramah Isra Mi'raj ini akan saya kupas dua saja, mengingat waktu. Yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Itu mesti kita tahu. Yang kedua, apa berkah dari diperintahkannya kita untuk melaksanakan sholat, supaya kita paham apa itu keberkahan dari azan, supaya kita mengerti apa keberkahan dari berwudu, dan seterusnya. Sebentar, menyesuaikan. Anak-anakku di belakang bisa mungkin sedikit ditertibkan suaranya. Yang pertama, kita buka lembaran sejarah. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Berapa tahun, Bu? 40 tahun umurnya Nabi, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dalam kurun waktu Nabi, setelah diberikan tugas oleh Allah menjadi nabi dan rasul, menyebarkan agama Islam itu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan sore ini. Nabi kemana mau pergi berdakwah, selalu Nabi dicarikan jalan supaya bisa dicelakai, dalam bahasa kasarnya, dalam perjalanan mau berdakwah. Tapi Allah datangkan dua manusia yang sangat luar biasa membantu Nabi berdakwah. Siapakah itu? Bukan orang lain, tapi keluarga terdekatnya. Yang pertama adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Siapa Abu Talib? Saudaranya Abdullah, yang juga punya saudara yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Kebetulan nasibnya Abu Jahal, Abu Lahab pikirannya sama dengan istrinya, mau nabunuh Muhammad kemenakannya. Tapi dia tidak berani karena selalu ada saudaranya yang bernama Abu Talib yang mendampingi Muhammad. Kaum kafir Quraisy semua punya misi yang sama, bagaimana dihentikan dakwahnya Muhammad. Tapi mereka juga segan dan takut berbuat kasar karena ada Abu Talib yang selalu bersama dengan Muhammad. Dia adalah orang tua yang sangat disegani. Maka usia Nabi 50 tahun.
Sebelum sampai di usia Nabi 50 tahun, maka yang kedua sangat luar biasa membantu dakwanya Nabi menyegarkan agama Islam adalah istri yang sangat luar biasa pengorbanannya, Khadijatul Kubra. Sepertiga kekayaan orang Jazirah Arab itu dimiliki oleh Khadijah. Dia orang kaya tetapi orang yang sangat luar biasa baiknya. Kalau ada orang lewat di depannya rumahnya Khadijah, Khadijah panggil orang itu, singgah ki dulu di rumahku, singgah ki dulu di rumahku. Sudah makan, berkatalah orang yang singgah, belum pak makan. Kalau demikian, ambillah makanan, banyak makanan dalam rumah dan bawa lagi pulang ke rumah tak bagi-bagi tetangga tak. Baik nadi sifatnya orang kaya jadi. Halo. Baiknya di orang kaya jadi. Dikasih singgah lagi orang, sudah makan, sudah mak, wahai Khadijah. Kalau sudah makan, berarti ambil saja ini bungkusan. Kalau bertemu ki orang-orang di luar yang belum makan, tolong sampaikan masih banyak makanan di rumahku, supaya segera ambil makanan juga di rumahku. Tidak habis kok orang kaya. Lihat mak ibu, orang kaya. Dia kaya tapi sangat baik. Maka akhirnya Nabi berusia 50 tahun. Berapa tahun? 50 tahun. Dua manusia hebat ini Allah ambil dalam waktu yang hampir bersamaan. Hanya beda hari sedikit. Siapa yang pertama Allah ambil di antara kedua pembela Nabi ini? Tiada lain dan tiada bukan pamannya Abu Talib. Kematian itu biasa, tetapi yang luar biasa ini adalah siapa Abu Talib dan siapa Khadijah. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa, tulus ikhlas 24 jam membantu Nabi dalam berdakwah. Ketika Abu Talib meninggal, berkatalah Abu Jahal saudaranya sendiri, hei semua paling hebatnya kaum kafir Quraisy, saudaraku sudah meninggal. Berarti tidak ada yang bisa halangi ki kalau kita mau ganggu Muhammad kemenakanku. Tidak ada saudaraku. Ayo kita laksanakan sekarang misi untuk menghabisi Muhammad. Tapi berdiri seorang pemuda. Abu Jahal, betul meninggal dunia saudaramu, pembelanya Muhammad. Tapi Khadijah adalah pembela Nabi Muhammad pun yang tak kalah hebatnya. Apapun kau suruhkan saya akan lakukan. Tapi kalau engkau suruh saya untuk mengerjai Muhammad, saya tidak akan mungkin mau. Kenapa? Karena tidak makan kak. Seandainya bukan karena Khadijah istrinya Muhammad. Pesan apa mau diambil? Pesan pertama mau diambil dari hikmah sebelum Isra Mi'raj adalah umumnya yang rusak kita itu bukan orang lain, tapi keluarga tatonji. Betul? Betul tidak Pak? Banyak itu pengusaha yang tadinya usahanya besar sekali tiba-tiba hancur. Ternyata setelah dilacak bukan orang lain, kemanakannya kah, saudaranya kah? Hikmah dan pesan bagi kita semua. Pesan juga kepada Adinda Pak Lurah, biasanya itu pejabat bukan dia melakukan, tapi orang dekatnya jadi. Itu pesan semua itu. Tapi karena tanda tangannya orang Pak Lurah, kita yang bertanggung jawab. Hikmah kedua yang ingin diambil adalah kebaikan yang sudah kita lakukan itu tidak akan pernah dilupa oleh orang lain. Betul tidak? Saya pernah bertanya Pak, kebetulan kan kita ini suka bertanya kepada orang yang pernah mengalami. Bos, waktu dulu sebelum engkau taubat sadar begini, itu kalau ada rumah yang mau dirampok, apakah diskusi dulu kan sesama? Dia bilang, Ustaz, kita itu kalau ada rumah mewah mau dirampok, tapi kalau ditahu ke rumahnya bahwa ini orang baik sekali yang punya rumah, tidak ada tahu maunya itu teman-teman. Dia bilang, jangan orang baik sekali yang punya rumah ini. Tuh, diskusi tonji itu. Tapi kalau dapat ke rumah mewah, banyak warna, baru sana sekena, ini target. Mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung. Kami yang begitu.
Ternyata kebaikan sedikit pun yang sudah kita lakukan, itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah. Meninggalnya dua orang ini sehingga Nabi bersedih. Maka dikatakanlah peristiwa itu Amul Husni, tahun kesedihan, karena Nabi tak mampu bangkit. Jangankan bangkit untuk berdakwah, semangatnya Nabi berada di titik nadir terbawa. Hilang semangat untuk berdakwah, loyoi. Nah, karena Makassar tidak bisa pakinta, guys. Loyomi. Allah lihat nabinya yang sementara tidak punya motivasi untuk berdakwah, maka Allah panggil Jibril, Jibril, turunlah engkau ke bumi bersama malaikat Mikail, ambil hambaku Muhammad untuk melaksanakan peristiwa. Itulah yang tercatat dalam Al-Quran, Isra Mi'raj. Saya tidak bahaskan itu karena kita sudah hafal semua perjalanan malam hari sampai di sini, langit ini sampai di sini, sampai diterimanya perintah salat. Maka pembahasan kelanjutnya yang kedua adalah apa berkahnya salat. Kalau ada azan dikumandangkan di masjid, orang bicara apalagi ribut, itu karena dia tidak pernah mendengarkan ceramah. Apa keberkahan mendengarkan azan? Kalau azan sudah dikumandangkan, orang belum berwudu untuk segera sholat, itu karena mereka belum tahu apa keberkahan berwudu. Tapi kira-kira kalau saya sudah ceramah ini, kira-kira 10 menit lagi, kita dan jemaah yang tidak sempat hadir akan bergegas ketika azan dikumandangkan. Saya awali dengan satu pertanyaan semua yang ada. Siapa di antara jemaah yang tidak punya banyak dosa? Gimana? Ada di sini tidak banyak dosa? Ada tidak? Coba bedeng angkat tangan, tak nak dilihat. Ibu-ibu tidak perlu mengakui, biarlah saya yang mewakili. Dosa saya jauh lebih banyak dibandingkan seluruh jemaah. Tapi saya tidak pernah takut, ya Rabb, karena ternyata engkau mengampunkan dosa-dosa itu melalui segala rentetan peristiwa sebelum melaksanakan sholat. Sebelum kembali dijelaskan siapa di antara bapak dan ibu yang membawa dosa itu ke kuburan. Seandainya didiak dosa Pak Ibu, mohon maaf. Seandainya Allah perlihatkan ki dosa dari usia dulu SD, tamat SD, pada saat kelas 1 SMP, sampai sekarang usia 60 tahun. Nah pasti ketakutan semua menghadapi sakratul maut, saking banyaknya dosa-dosa itu semua. Tapi untung datang perintah keberkahan salat, di mana pada saat azan Nabi menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kami pelajari di pesantren Mangkoso, dan pesantren pada umumnya menjadikan kitab sahih ini adalah kitab wajib di pesantren. Apa hadisnya? Supaya kalau azan kita bicara langsung kita berhenti. Man kana hina yasma'ul muazzin, siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, qala, lalu ia tutup mulutnya, ia berhenti bicara, handphone dia simpan, kemudian dan sebagainya dia hentikan, lalu ia jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabban wa bi muhammadir rasulan wa bil islami dinan. Itu jawabannya. Maka apa pahala yang diperoleh? Gupiralahu sunubuhu, maka diampunilah seluruh dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Itu Pak azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk salat, tapi ada keberkahan di tempat itu. Pada saat azan dikumandangkan, pintu penghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ada jemaah bertanya, Ustaz, kenapa bayi yang baru lahir itu diazankan? Jawabannya,
Bayi itu suci pada saat dalam rahim ibunya, maka karena dia suci keluar dari alam rahim, semoga dia mempertahankan kesuciannya dengan azan akan menghapus segala dosa-dosa, dengan harapan ia pun nanti akan bersih kembali ke alam kubur untuk melewati fase berikutnya. Maka disambutlah manusia suci itu dengan azan. Sudah bersih dalam rahim ibunya, begitu keluar di alam dunia kembali diingatkan untuk tetap membersihkan diri dari dosa-dosanya. Sekaligus sebagai kalimat yang pertama terekam dalam otaknya untuk melaksanakan salat. Sudah cukup waktu? Halo? Masih mau disambung? Udah. Jadi Bu, besok-besok kalau azan berhenti maki. Bicara dulu, berhenti maki dulu main HP. Syukur gitu kalau masih bisa kita dapat asar maghrib sebentar. Bapak-bapak yang mungkin di rumah, ingatkan istri, Ummi berhenti dulu Ummi, pintu ampunan dosa Allah telah kumandangkan dari masjid. Ayo jawab, jangan sampai azan waktu salat berikutnya kita tidak dengarkan lagi. Elektron berbunyi, tanya memang itu kru elektron. Mohon maaf kru elektron, begitu masjid sebentar sudah mulai mengaji, berhenti. Uangku 5 juta, tidak ada masalah. Yang penting jangan engkau mengaji pada saat, jangan menyanyi pada saat azan sudah dikumandangkan. Saya takut dituntut oleh Allah gara-gara semua yang mendengarkannya nyanta, tidak ada semua yang menjawab azan. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, kira-kira ibu-ibu yang dengar ceramah ini azan dikumandangkan masih mau bicara? Masih mau atau tidak? Nah, karena kita sudah paham. Itulah enaknya kalau ada ceramah-ceramah begini, bertambah ilmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang yang kedua, kalau azan dikumandangkan, umumnya kita ingin segera berwudu. Tapi orang yang selalu menjaga salat fardunya sebelum azan dikumandangkan tentu sudah berwudu. Nah sekarang, apa keberkahan dengan berwudu? Dijelaskan kembali oleh Nabi dalam bab tentang keutamaan berwudu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, man tawadda'a fa'azzanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan cara berwudunya. Garis bawah itu, siapa yang berwudu dan menyempurnakan cara berwudunya. Karena masih ada orang usianya boleh 60 tahun, tapi cara berwudunya masih seperti anak TK yang belajar berwudu. Harajat hati'atu, maka keluarlah seluruh dosa-dosa dari tubuhnya, hatta min tahti adfarihi, keluar sampai berada di bawah kukunya pun dia bersih dari dosa-dosa dengan wudu itu. Muncul pertanyaan, bagaimana cara berwudu yang benar? Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat, apabila mau ki sembahyang, fagsilu wujuhakum, cucilah dengan sempurna wajahmu. Ibu-ibu majelis taklim kan ada pengajian bagaimana cara mencuci wajah yang sempurna. Maka sempurnanya dijelaskan dalam tata cara berwudu dalam ilmu fikih. Yang sempurna wajah dicuci, yang ditumbuhi rambut bagian atas, kanan kiri mesti diperbaiki carata mencucinya. Kira-kira prakteknya seperti ini. Tuh. Karena masih ada itu berwudu begini je. Bu, pernah kata antar pengantin
Ada kuliah ummi. Cara berwudunya begini, Jeng. Udah. Saya tanya Umi berwudu gitu, dia bilang berwudu kak nak Ustaz. Saya bilang Umi tidak berwudu itu kalau begitu. Dia bilang nak Ustaz 2 jam kak tadi ini. Sudah kak mode-mode. Kenapa mesti disempurnakan? Dijawab lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain. Fa iza gasala wajhu, pada saat engkau mencuci dengan sempurna wajahmu, kharajat min wajhi hati'atu, maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang bersumber dari wajah. Ya Allah. Itulah kenapa Allah dikatakan yang Maha Pengampun. Bayangkan. Dengan apa dosa-dosa yang bersumber dari wajah itu keluar ma'al ma' bersama dengan air wudu au akhir bikitril ma' sampai tetesan air wudu terakhir, maka dosa-dosa yang bersumber dari wajah kita sudah bersih. Apa sih sumber dosa di wajah? Ada 2 yang paling utama yang Allah timpan panca indera di wajah sebagai sumber dosa yang paling banyak. Yang mana itu? Yang kedua apa? Natayudna. Dijelaskan juga dalam kitab, kalau laki-laki nanti meninggal, maka yang pertama kali hancur adalah kedua matanya. Karena dari kedua mata inilah Pak, kita ini laki-laki banyak sekali dosa hata. Tahu enggak ibu rahasianya kenapa matanya laki-laki banyak dosa nah? Karena semua laki-laki mata keranjang. Betul tidak? Wah, langsung ibu yang jawab betul. Tadi malam Ustaz Ansar ceramah Isra Mi'raj. Kebetulan ada duduk di depanku itu Pak Haji, usianya kurang lebih 70. Saya tanya, ini pertanyaan sebenarnya untuk kita tong, tapi sengaja saya di situ. Saya tanya, Mbak, kalau lihat cewek cantik, apalagi seksi-seksi sedikit, tidak naik kira-kira alis mata, langsung dibilang, boh. Pertanyaan untuk Pak Dr. Rego, tidak begitu jika kita mata Pak Dokter? Ada lagi jemaah dia bilang, bagaimana dengan Ustaz Ansar? Sama Ji. Saya juga laki-laki kok. Ada ibu-ibu bilang, tidak begitu saya matana suamiku. Mungkin lebih ganas lagi. Syukurlah dengan wudu, dosa-dosa yang bersumber bi'aini dari kedua mata ini akan berguguran dengan air wudu itu. Dalam kitab itu pun dijelaskan kalau perempuan yang meninggal, maka yang pertama kali hancur bukan matanya, tapi kalau perempuan yang meninggal bukan kedua matanya, karena sumber banyaknya dosa yang didapat perempuan dari mulut. Nah, kada mantong itu perempuan begitu di. Ulangi, ada tidak? Sana aja kapan di? Kalau sini ada memang perempuan itu sedikit-sedikit nama rai suami. Nah. Kalau sini tidak ada aja kapan di? Ada atau tidak? Tidak percaya kak bilang tidak ada di sini. Bu, jangan selalu marahi suamita. Itu suamita bunda, saya wakili ini suara laki-laki. Itu suamita setengah mati itu kodon carikan ki uang. Yang dia pikir bagaimana uang ini bisa dikasih untuk istri tersayang. Tapi istri mulutnya. Mau lihat buktinya? Ibu-ibu pada cantik semua datang di masjid. Beda tuh dengan bapak-bapak. Lihat mukanya bapak-bapak semua. Udah kasihan namamu mukanya semua. Sudah lagi kapan dimarahi tadi. Lanjut. Nah. Lalu ayat yang selanjutnya Allah menyampaikan, wa aydiyakum ilal marafiq.
Cuci kedua tanganmu sampai di siku. Ulangi, ayatnya jelas, tidak perlu dipertanyakan. Cuci kedua tangan sampai di siku. Jangan dibalik menjadi siku sampai di tangan kamase. Jangan dibalik, kan jelas sekali itu ayatnya. Maka mencuci kedua tangan pada saat berwudu, itulah kenapa Nabi mengatakan sempurna. Jari sampai di siku, 3 jari di atas siku, itulah berwudu yang sempurna. 3 jari di atas siku. Ustaz Ansar kalau berwudu lepas ini jas. Kalau pakai baju lengan panjang, pakaian dinas kantor, ya saya buka karena takutnya jangan sampai tidak sempurna. Wudu itu penentu salat. Tidak akan ada salat diterima kalau tidak ada wudunya. Salat dan wudu tidak ada kalau tidak bagus tinjaknya. Tapi itu makna kenapa hatinya Nabi dicuci 3 kali. Tapi mohon maaf, kali ini saya tidak bahaskan karena terlalu panjang pembahasannya kalau saya berangkat dari kenapa hatinya Nabi dicuci. Nantilah episode berikutnya. Nah sekarang, pada saat mencuci kedua tangan, Nabi jelaskan, Faiza ghasala yadain, pada saat engkau mencuci kedua tanganmu, kharajat min yadai khataya, maka keluar pula lah dosa-dosa dari kedua tangan, bilma, bersama dengan air wudu, au akhir bikitril ma, atau sampai menetesnya air tetesan terakhir dari wudu itu. Siapa yang sangka waktu anak muda kita, mungkin dulu ada manggana orang diambil tidak bilang-bilang. Contoh, siapa yang tahu bu, mungkin pernah dulu bikin acara tetangga, ambil bungkusan tidak bilang-bilang. Bu, tidak begitu gitu? Di sana juga begitu. Kalau di sini insya Allah sama ji. Halo, lanjut. Tuh berguguran lagi dosa-dosanya tangan tak. Wamsahu biru'usikum, basuh kepala. Bisa sebagian rambut yang ditumbuh di atas ataukah semuanya. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kedua kaki. Bedakan membasuh kaki dengan berwudu pada saat kaki yang mau dibasahi. Wa arjulakum ilal ka'bain, perintahnya Allah, cucilah dengan sempurna kedua kaki itu sampai mata kaki, 3 jari di atas mata kaki penjelasannya, tapi dengan cara sela-selanya kaki kita itu diperbaiki berwudunya. Karena datang begini caranya berwudu. Ada begitu. Ada juga begini kalau di masjid berwudu di tempat wudunya masjid. Mohon maaf, saya praktekkan angkat sedikit kaki tak begini aja. Di mana sebentar makan coto guys. Tuh. Tak begini. Betul tidak? Mengakui. Kalau sudah berwudu hadza yahruju naqiyan minas sunubi. Setelah engkau berwudu maka keluarlah seluruh dosa-dosa dari tubuhmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dosaku yang sangat banyak ini ternyata engkau ampuni dengan berwudu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi wudu itu kelihatannya hanya air. Seandainya wudu itu bisa kita lihat, airnya kan jernih. Airnya jernih, kurang lebih seperti ini. Tapi karena dia mengalirkan seluruh dosa-dosa di antara anggota tubuh yang diwudui tadi, maka mungkin lebih kotor air itu daripada air cumi-cumi yang sangat hitam. Saking banyaknya dosa-dosa kita yang menetes bersama dengan air wudu. Itulah bu, kalau sudah kita berwudu jangan ambil tisu begini. Biarkan dia mengering, karena keringnya air wudu di wajah, maka demikianlah perumpamaannya dosa-dosa itu pun habis. Jangan ambil tisu, jangan ambil handuk, biarkan kering. Orang yang selalu berwudu wajahnya akan bercahaya. Nanti di padang mahsyar Nabi akan tahu, oh ini umatku yang tidak pernah berhenti berwudu. Oh ini umatku 5 kali berwudu mau sembahyang. Oh ini umatku 1 kali berwudu 1 minggu hari Jumat.
Masih mending 1 kali 1 pekan. Dan lalu Nabi juga tahu, oh ini umatku 3 kali berwudu setiap tahun, Idul Fitri, Idul Adha, dan pas pada saat ada Maulid ember di masjid. Tapi ayo, wajah yang sempurna bercahaya adalah wajah yang selalu ia basahi dengan air wudhunya. Sudah mi kapan, Dik? Pak Dokter, lanjut sedikit lagi. Bu, mengingatkan ini materiku, nah biar sampai jam 10 malam tidak selesai memang. Makanya aku batasi, biar sedikit yang penting dapat ilmu. Yang ketiga yang terakhir. Aku singkat, kurang lebih 5 menit baru kita tutup. Yang ketiga, keberkahan dari melaksanakan salat itu ada pada saat kita berjalan dari rumah ke masjid. Langkah demi langkah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, langkah demi langkah kaki ini menuju ke masjid, maka itu adalah ampunan dosa. Langkah pertama menghapus dosa, langkah berikutnya tarfa'u darajat, diangkat dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Siapa yang mau ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, melangkahlah ke masjid. Kita kadang terlena, Bu, toh Pak, mohon maaf. Karena urusan dunia dari pagi sampai malam, kaki tak sanggup lagi melangkah ke masjid. Padahal jangankan 1.000 rupiah, 500 rupiah pun tidak ada yang kita akan bawa menuju liang lahat. Betul tidak? Ya, makin. Untung ada Isra Mi'raj dengan Isra